we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini lagi di kamar gua bareng sama ketiga anak-anak Yupi. Ada Yupi juga di sini. Tapi di kamar ini tuh sekarang udah nggak ada si Panda lagi. Kayaknya si Panda itu udah birahinya itu udah semakin parah. Dalam waktu dekat ini, gua dan istri gua akan steril si Panda. Si Panda tuh sekarang ada di bawah. Yang pasti nggak ada di kamar ini. Kalau di kamar ini dia tuh selalu ngincer Yupi pengen dikawinin. Nah sekarang ketiga anaknya Yupi ini lagi main. Oh nggak tiga ya, cuman dua yang ikutan main. Si Pilo dan si Jenna. Si Polly nggak ikutan main. Mereka ini sekarang pengen gue update perkembangannya karena usianya mereka itu sebentar lagi tuh 2 bulan. Video ini gue buat tanggal 2 Juli 2020. Mereka ini lahir tanggal 5 Mei 2020. Jadi hitungannya sebentar lagi 2 bulan. Ya sekarang gue mau update perkembangannya gimana. Terus di sini udah gue siapin juga timbangan bayi. Sekalian kita timbang berat badan mereka semua. Sebelum gue mulai video ini, sebelum gue mulai nimbang mereka satu-satu, beberapa minggu yang lalu si Polly, dia ini sempat sakit. Jadi waktu itu badan itu kurus banget, dia ini nggak bisa makan, nggak bisa nyusuk gitu maksudnya ya. Yang lain tuh udah pada mulai belajar makan, si Polly ini nggak makan. Jadi waktu kita masih ditutup di situ, si Polly itu dia yang pertama lompat-lompat untuk jalan di main-main di area sini gitu. Pengen keluar. Nah karena rasa penasarannya si Polly, dia pengen main, jadinya dia berusaha lompat-lompat, akhirnya dia jatuh. Setelah dia jatuh itu dia muntah karena dia belum makan juga. Terus dia mencret si Polly ini. Waktu itu sempat kurus banget, makanya kita cukup lama ya nggak update mereka di YouTube channel. Sekarang alhamdulillah si Polly itu berat badannya kalau digendong udah menyamai si Pilo dan si Jenna ini. Pilo dan Jenna berat badannya kalau dipegang, kalau digendong beratnya beratan si Pilo ya. Tapi ini gue sama sekali belum pernah nimbang mereka. Jadi kita coba timbang dulu yuk. Kamu nyalain dulu timbangannya. Mulai dari siapa dulu nih? Mulai dari Polly dulu deh, yang dari tadi ngilang-ngilang nih. Mulai dari si Polly dulu. Usianya sama, mereka 2 bulan semua. Ya iyalah sama. Lahirnya juga sama. Cuman beda jamnya doang. Beratnya 0,58. Usianya belum sampai, usianya 2 bulan, hampir 2 bulan. Karena kemarin si Polly ini sakit, mungkin berat badannya masih yang paling kecil. Terus sekarang coba dari Jenna dulu deh. Jenna harusnya lebih dari Polly nih. Jenna berapa berat badannya? 0,7. Tuh kan? 0,7374 berat badannya Jenna. Sekarang kita coba si Pilo. Harusnya Pilo ini yang paling gemuk karena dia paling banyak makan kering dan juga dia paling banyak makan makanan basah. Ayo kita coba timbang berat badannya si Udah Pilo. berasa sih. Tuh 0,8. 0,86. 0,86. Selain dia paling aktif sekarang, dia juga makannya paling banyak dan bulunya tuh yang paling lebat dibandingkan kedua saudaranya ini. Tadinya kita pikir bulu yang paling lebat itu Jenna ya di awal. Ternyata setelah makin gede, bulu yang paling lebat itu si Pilo. Tuh mereka ketiga-tiganya tuh aktif, tapi emang si Polly ini dia termasuk kucing yang nggak suka main-mainan kayak gini ya dibandingkan dua saudaranya ini. Dia lebih suka main sendiri. Kalau si Pilo sama si Jenna itu dia kan sering bercanda berdua ya. Kalau naik ke kasur juga dia sering ngajakin bercanda kita. Tapi kalau si Polly naik ke kasur tuh cuman pengen dimanja doang pas mau tidur gitu. Berarti yang paling manja ini si Polly ya? Iya. Polly. Jadi sebelum mereka masuk usia 2 bulan ini, kita kan suka nebak-nebak kayak tadinya ya. Kira-kira siapa yang paling bandel, siapa yang paling gemuk, siapa yang paling bulunya lebat. Yang paling bulunya lebat di awal gue kira si Jenna, tapi ternyata si Bay Oren, si Pilo ini. Ini Pilo, kita ngomongnya di YouTube tuh Pilo, tapi kalau di kamar kita tuh selalu manggilnya Bay Oren, walaupun sampai dia gede.
Nah, walaupun sampai dia gede. Walaupun sampai dia gede, soalnya istri gue tuh nggak mau si Pilo ini tuh dilepas adopsi. Tapi kalau si Polly dan si Jenna kayak nanti waktu dia usia 3 bulan, saat berat badannya udah di atas 1,2 kg, mereka divaksin dan udah boleh diadop sama orang. Terus yang paling bandel gue kira awalnya tuh si Polly, karena dia lebih dulu bisa belajar naik ke kasur, lompat-lompat. Yang lain tuh masih paling ngerengek di bawah aja gitu. Kalau si Polly kan manjat-manjat, waktu itu dicegat, dipanjat sampai dia tuh muntah. Gue kira yang paling bandel tuh si Polly, tapi dia ini ternyata yang paling manja. Saat mereka udah masuk 2 bulan, yang paling bandel ini si Pilo, si bayi oren. Karena si bayi oren ini kalau dia naik ke atas kasur, dia tuh suka gigitin kaki. Terus loncat-loncat buat ke dada, ke muka, segala macam itu dilewatin sama dia. Jadi kalau kita tidur harus masuk kakinya tuh harus masuk ke bed cover. Kalau enggak, udah pasti digigitin sama si Polly. Tapi kalau si Pilo, sama si Pilo. Tapi kalau si Polly, dia tuh selalu tidur di sebelah kamu. Dan kalau Jenna, ini kayaknya emang kebiasaan kucing Himalaya ya. Dia tuh penakut banget si Jenna ini. Kalau gua bawa makanan basah, dia ini masih agak dispet. Kalau yang lain tuh udah pada ngejar pengen makan sendiri. Nih ya. Tuh Jenna tuh agak penakut tuh, ya kan? Semua kucing Himalaya gue tuh yang masih kecil tuh gini-gini semua dari dulu. Nggak semuanya sih, tapi sekitar 80% tuh agak penakut kayak si Jenna ini. Tapi kita sambil ngelatih Jenna ya, biar dia nggak penakut. Jadi sekarang kadang Jenna udah mulai mau naik ke kasur buat tidur bareng. Tadinya dia terpisah di pojokan sana. Iya, Jenna suka di situ tuh. Tapi biasanya si Jenna kalaupun nanti udah nggak takut sama kita, dia akan takut sama orang lain. Iya. Kucing Himalaya itu nggak tahu deh gitu. Kenapa? Buat kamu yang tahu jawabannya, bisa di komen apa emang kayak gitu sifat dasarnya. Soalnya ada yang nanya, Mas ini kok tiba-tiba anak Yupi ada Himalaya, ya kan? Itu dari mana? Karena mungkin itulah kalau kucing yang non sertifikat kan. Yupi ini nggak ada sertifikatnya, bapaknya mereka tuh si Lipo juga nggak ada sertifikatnya. Jadi gue rasa mereka udah campuran, entah dari Yupi atau dari si Lipo, bapaknya mereka ini. Nah mereka ini kan semua udah pada naik kasur ya. Sama kayak waktu si Panda usia segini udah naik kasur. Sekarang coba kita naik, ada yang ngikutin gak nih? Yuk. Kita coba jangan pakai mainan dulu. Baik. Ada yang mau ikut ke atas nggak? Baik. Ayo, ada yang mau ikut ke atas nggak? Kok Yupi yang ikutan? Kayaknya harus pakai mainan nih. Ayo coba kamu pancing pakai mainan. Siapa yang mau ikut ke atas? Biasanya Jenna paling cepet duluan sih. Hey Jenna. Ayo, siapa duluan? Ih, si Polly curang. Dia pakai ini, jadi lebih tinggi. Jenna tuh kamu badannya paling kecil, Jenna. Wah. Wah, terus si Jenna ikutan. Ayo Polly. Ayo Polly. Tuh kan, kita bilang kan di awal dia paling bandel, tapi sekarang ternyata dia paling agak lemot nih. Kayaknya karena waktu itu dia jatuh deh. Bukan, karena keturunan Lipo aja. Lihat aja mukanya yang paling mirip Lipo tuh cuma dia doang. Iya, Lipo tuh kan flat nose, dia tuh agak flat nose. Tumben dia nggak mau ikutan, Polly. Rasanya sedih banget ya, waktu si Polly itu sakit, sampai gue tuh nggak mau update soal si Polly dan mereka bertiga. Sampai sekarang akhirnya baru gue pede lagi untuk update mereka bertiga. Jenna, ayo. Tuh, dia cuek. Tuh lebat banget ya bulunya si Pilo, bulunya si bayi oren lebat banget dibandingin Jenna. Terus panjang-panjang. Iya, panjang-panjang. Oh ya, mereka juga udah 1 kali mandi ya. Iya, udah dimandiin sekali, Jenna sekali, pokoknya semuanya udah sekali-sekali. Dan mereka sempat mencret satu persatu waktu pertama kali belajar makan plus makanan basah. Iya. Jadi kalau ada kucing kamu yang baru belajar makan atau dia pertama kali dikasih makanan basah, nggak usah khawatir kalau dia mencret, yang penting dia nggak muntah. Nah, si Jenna dan si bayi oren, mereka sama sekali nggak pernah muntah. Yang muntah banyak banget, terus-terusan gitu muntahnya. Ini si Polly, makanya waktu itu dia kurus banget, gue sempat panik, tapi alhamdulillah si Polly ini bisa survive. Dia udah sehat banget lagi, udah makan kering dia sekarang. Dulu waktu dia sakit kan sama sekali nggak mau nyusu, sama sekali nggak mau
makan kering, padahal yang lain udah pada mulai belajar makan. Akhirnya kita deketin terus ya si Polly ke Yupi. Iya, selalu kalau setiap kita lebih sering kita ke atasnya jadinya. Soalnya kalau untuk kitten, untuk baby cat kayak gini, kalau dia nggak nyusu dalam waktu 1 jam aja udah panik kalau lagi sakit, karena kan dia mutah. Kalau nggak muntah baru kita nggak sepanik itu kan. Muntah itu yang bikin panik. Yupi juga sekarang udah kelihatan agak jarang ya nyusuinnya karena si Panda kemarin birahi. Ini udah mulai agak-agak birahi, makanya si Panda udah nggak pernah naik lagi ke kamar. Waktu itu kan kita bilang kalau si Panda dia ditaruh di bawah itu cuman saat kita lagi di bawah aja. Tapi saat kita mau tidur kita bawa naik lagi kan. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa karena si Panda tuh kalau udah masuk kamar dia tuh selalu ngincer Yupi. Dia udah mulai nyiumin pantatnya Yupi. Dan pernah sekali kejadian, untung kedengeran ya sama kita, jadinya nggak jadi dikawinin sama si Panda. Kemungkinan kalau emang besok kita bangunnya normal dan dokter hewan tempat gue juga masih buka, gue pengen mensteril si Panda sekaligus kita mau vaksin si Sisi. Karena beratnya Sisi udah 1,2 kg. Walaupun di dokter itu dia menyarankan sampai 1,5 kg, tapi saat si kucing itu berat badannya 1,2 kg udah bisa dibawa dulu dan dicek gitu. Nanti dilihat dengan berat badan 1,2 kg udah layak vaksin atau belum si Sisi. Oke, sekarang kita balik lagi ke mereka bertiga. Tumben si Polly nggak tertarik untuk naik, tapi dia malah berantem sama si Pilo. Main turun. Ayo turun. Jena? Ya, serang. Alhamdulillahnya mereka tuh nggak ada jamur sama sekali. Mereka tuh sekarang tuh sama sekali udah nggak mencret. Dan di kamar ini tuh bersih banget. Mereka tuh nggak ada yang pup sembarangan sama sekali. Karena dia suka sama kotak pasirnya. Kita kan kotak pasirnya sekarang udah dipindah ke situ. Sini dulu yuk. Ya. Oh ya, kemarin kan kotak pasir untuk mereka kan yang kecil. Ya kan? Yang itu tuh. Sekarang mereka udah bisa naik ke sini. Mereka naik lebih suka naik ke sini karena ngeliat Yupi yang suka pup di sini. Kalau waktu itu kan ini kan emang terpisah kan buat mereka, tapi ada aja emang yang pup di sini, makanya selalu disediain. Biasanya kalau mereka udah nggak tahan nih pengen pup, mereka ngerjar yang lebih pendek gitu. Tapi kalau masih bisa ditahan, mereka pasti pupnya yang di kotak pasir gede. Mungkin suka juga karena pasirnya dia lebih banyak kan. Soalnya kalau untuk pasir ini kan disediain. Jangan lupa pasirnya ada link di description. Jangan lupa dong. Ayo balik lagi sama mereka. Ayo pada ngapain? Tuh kan, Jena disamperin dia paling takut tuh. Dia paling ngumpet tuh. Jadi setiap kita awal masuk kamar pun, yang nyamperin pertama itu adalah bayi orange. Karena dia paling suka sama makanan basah ya. Iya, jadi berharapnya karena makanan basah sih, bukan karena makanan kita. Nah, mereka ini makanan basahnya tuh sehari 3 kali. Sehari 2 kali pakai krill oil. Mereka udah konsumsi krill oil dan juga yang pasti pakai kolostrum. Alhamdulillah yang nyembuhin si ini nih, yang nyembuhin si Polly kemarin itu karena gue rutinin si Polly pakai kolostrum. Karena si Polly ini dia kemarin nggak nyusu sama sekali ya. Walaupun kita udah deketin ke Yupi, dia tuh suka malas nyusu waktu sakit kemarin. Tapi sekarang lihat kan si Polly udah aktif banget, walaupun berat badannya itu yang paling rendah dibanding yang lain. Tadi kan kita bilang ya kalau anak-anak ini udah kita mandiin itu 1 kali. Nah tapi sebelum dimandiin mereka tuh belum dipotong kukunya karena kan masih terlalu kecil kan, jadi antara kulit dan kukunya itu masih terlalu deket. Jadi takut buat motongnya, nunggu nanti aja kalau dia udah agak panjangan. Emang niat nggak kita potong dulu kan, takutnya luka, nanti malah dia dikit-dikit anget karena masih kecil. Dan juga satu lagi, kenapa aku nggak setuju kalau dipotong umuran segini. Kasihan mereka nggak bisa manjat. Iya juga sih. Soalnya kalau badan mereka nanti udah 2,5 bulan, walaupun kukunya udah bisa dipotong, aku yakin mereka udah bisa manjat 2,5 bulan sampai 3 bulan tanpa harus pakai kuku. Ya kan? Kalau sekarang emang dia tuh masih ngerekatin kukunya tuh di sini nih. Iya, masih makanya ngambil kalau kukunya banget. Setiap kita tidur pasti sisinya tuh nggak pernah kayak gini. Pasti ini kita angkat. Jadi biar bisa naik juga gitu. Tadi kan pas mereka pada naik, ini kan masih nyangkut di sini nih, terus manjat pakai kuku kan. Kasihan juga kalau mereka harus di bawah tapi pengennya ke atas. Tempat tidur mereka tuh di sini. Nih tempat tidur mereka di sini kalau nggak ada kita di kamar. Tapi kalau ada kita di kamar, dia selalu mereka ikutan selalu naik. Apalagi kalau lampunya ini udah mati ya. Wah, langsung daripada rusuh. Cuman lama-lama nanti pas kita tidur mereka turun lagi atau pindah ke tempat yang lain. Kalau udah ngerasa udah pernah tidur di kasur ya udah turun lagi. Dan ini masih sama.
tempat minumnya pakai food dispenser yang 1,5 liter, pakai water dispenser 1,5 liter. Nah ini makanannya mereka dan Yupi masih makan di sini. Walaupun Yupi tuh suka makan ini juga. Mereka sampai detik ini usianya 2 bulan belum bisa manjat ke sini ya untuk makan ya. Ini kan ada Royal Canin Queen kan, dan ini ada Royal Canin Growth. Jadinya aman nih, mereka nggak makan yang ini. Jadi kalau untuk tempat makan ini kan makanannya nggak ada food dispenser kayak gini kan. Kalau ini kan terjaga aromanya. Terus anak-anak yang baru belajar makan itu dia lebih giat makannya, gitu loh. Karena aromanya kan lebih strong kan. Kalau untuk yang ini sering kan Yupi kan tinggal sendiri nih di sini. Cuman ini stoknya kita nggak terlalu sedikit karena Yupi nafsu makannya itu lebih banyak kan sekarang, kelihatan kan sekarang tuh Yupi tuh gemuk kan. Karena dia masih nyusuin juga sih. Jadi ya makannya banyak. Makanya biasanya kalau si kucing itu dia nafsu makannya kurang meskipun dia nyusuin itu dia kurus. Tapi Yupi di sini ini kita selalu kontrol makanannya karena ini kan cuma buat Yupi doang, nggak ada Panda loh kan. Ada Panda. Nah ini selalu kita kontrol. Kadang kalau makanannya itu dia terlalu banyak, itu dia aromanya kan cepet habis. Jadi usahakan jangan terlalu banyak naruhnya gitu. Jadi sedikit-sedikit diisi untuk ngejaga aromanya. Beda caranya sama yang di sini. Jadi buat teman-teman yang nonton YouTube AGG Saputra atau yang follow Instagram AGG Cat Shop, gue tuh cuma menyarankan tempat makan yang stand kayak gini tuh untuk kucing yang lagi menyusui biar anaknya itu nggak makan makanannya. Itu juga kalau induknya itu makanan dibedain sama anaknya. Ini kan kita pakai Queen yang memang dibedakan sama si anak-anaknya. Kecuali kalau induknya pakai mother and baby, anaknya juga pakai mother and baby, nggak perlu pakai ini. Tapi buat kamu yang ngikutin cara gua, ini wajib banget. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Bareng ketiga anaknya Yupi, mereka lagi pengen main dulu. Sebentar lagi mungkin mereka berat badannya tuh nyampe 1 kg. Dan nanti akan gua update lagi perkembangannya setelah mereka badannya tuh lebih besar dari ini. Vitamin-vitamin mereka juga udah beda pastinya dibandingkan yang sekarang. Dan mereka tuh udah bisa dipotong kukunya dan dimandiin untuk yang kedua kalinya. Sekarang biarin aja dulu, mereka berat badannya 0,5, 0,7, 0,8. Mungkin sekitar 2 minggu lagi lah target gua. Oh iya kebalik, 0,7, 0,8. Mungkin sekitar 2-3 minggu lagi, insya Allah mereka berat badannya bisa sampai 1,0 lah, 1,0 kg. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.